Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita berada di tema 3, subtema 3. Pembelajaran Ustadz langsung ke pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 1 bisa kalian pelajari sendiri karena materinya ada di buku kalian dan sepertinya tidak terlalu banyak harus Ustadz jelaskan, bisa kalian pahami sendiri. Kemudian Ustadz lanjutkan ke pembelajaran 2. Silakan simak materi dari Ustadz berikut. Pembelajaran 2. Asupan makanan sangat mempengaruhi keadaan tubuh. Setiap jenis makanan memiliki kandungan zat gizi dan kalori yang berbeda. Banyak makanan yang kita makan juga menyediakan jumlah zat gizi dan kalori yang berbeda pula. Untuk menjaga kesehatan tubuh, kita harus memperhatikan jenis makanan dan jumlah makanan yang kita makan. Dengan menjaga asupan makanan dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi asupan makanan yang kita makan itu sangat mempengaruhi keadaan tubuh kita ya. Dengan asupan makanan yang baik dan sehat, maka tubuh kita insya Allah juga akan menjadi sehat. Oke, kita lanjutkan. Dengarkan gurumu membacakan teks berikut. Nah nih, simak baik-baik. Kalori, kunci berat badan sehat. Tahukah kamu apakah kalori itu? Kalori adalah takaran energi dalam makanan. Tubuh membutuhkan energi dari kalori dalam makanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jumlah kalori yang dibutuhkan tiap orang berbeda-beda bergantung pada jenis kelamin, usia, tinggi dan berat badan, serta jenis kegiatan. Misalnya bersepeda membutuhkan lebih banyak kalori dibandingkan berjalan santai. Jika tidak digunakan, kalori dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Karbohidrat, protein, dan lemak adalah jenis nutrisi yang mengandung kalori. Tiap gram lemak rata-rata mengandung 9 kalori, sedangkan karbohidrat dan protein mengandung 4 kalori. Kalori dalam makanan kemasan biasanya dapat dilihat di bagian belakang kemasan produk. Untuk menjaga agar berat badan tetap sehat, kita memerlukan asupan kalori yang cukup. Jika jumlah kalori yang dimakan lebih banyak daripada kebutuhan, maka kita akan mengalami kegemukan atau obesitas ya. Ingat lagi, jika kalori yang dimakan lebih banyak daripada kebutuhan, maka kita akan mengalami kegemukan, kebanyakan tabungannya berarti ya. Makanya kebanyakan lemaknya akhirnya. Sebaliknya, jika kalori yang masuk lebih sedikit daripada kebutuhan, tentu akan menimbulkan gangguan dalam tubuh, misalnya menderita penyakit kwashiorkor. Nah, atau disebut biasanya dengan busung lapar ya. Disebut dengan busung lapar. Namun busung lapar ini juga disebut dengan kwashiorkor. Ini terjadi biasanya pada anak yang hidupnya di wilayah geografis yang memiliki sumber makanan yang terbatas biasanya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan.
Buah pisang yang kaya manfaat. Buah pisang mudah ditemui di sekitar kita. Hampir di setiap pelosok daerah terdapat berbagai macam pisang. Bahkan di kebun-kebun terdapat setidaknya satu buah pohon pisang. Buah pisang sangat bermanfaat bagi tubuh. Mengkonsumsi pisang secara teratur dapat menurunkan resiko kanker, asma, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan pencernaan, dan meningkatkan kesehatan jantung. Hal tersebut karena dalam satu porsi pisang sekitar 126 gram mengandung berbagai vitamin dan mineral, antara lain vitamin B, vitamin C, vitamin A, asam folat, riboflavin, niacin, mangan, kalium, magnesium, zat besi, dan protein. Banyak sekali kandungan pisang ini. Beberapa manfaat pisang bagi kesehatan tubuh. Nah, ada beberapa manfaat pisang bagi kesehatan tubuh. Saya suka sekali sama buah pisang ini. Yang A, melancarkan peredaran darah. Pisang memiliki kandungan potasium yang baik untuk peredaran darah. Kandungan kalium membantu mengatur tekanan darah. Hal ini dapat menurunkan resiko stroke yang menyebabkan gejala penyakit jantung. Ini yang pengen selalu sehat dan terhindar dari penyakit stroke bisa berbanyak makan pisang dari sekarang. Kemudian membantu pencernaan pada lambung dan usus. Serat yang terkandung dalam pisang sangat baik untuk mengurangi resiko sembelit. Pisang juga bermanfaat mencegah sakit mah. Mencampur pisang dengan segelas susu membantu mengurangi resiko penyakit usus berbahaya seperti kanker usus besar. Pisang dapat juga menahan inflamasi karena kandungan vitamin C dalam pisang. Kemudian pisang juga dapat menjaga kesehatan mata. Pisang itu mengandung vitamin A yang sangat penting untuk melindungi mata. Vitamin A memelihara membran yang mengelilingi mata. Asupan vitamin A yang cukup juga mengurangi risiko kebutaan dan sangat penting untuk penglihatan sehari-hari. Menormalkan fungsi jantung juga. Mengkonsumsi pisang saat sarapan setiap hari akan menambah nutrisi untuk tubuh yang mendukung fungsi jantung. Pisang kaya mineral yang disebut elektrolit kalium. Ketika kalium masuk ke dalam tubuh, akan masuk ke dalam aliran darah melalui dinding usus. Kalium beredar di dalam pembuluh darah dan membantu jantung tetap berdetak. Nah, satu lagi, buah-buahan termasuk salah satu makanan yang menyehatkan tubuh. Buah memiliki beragam manfaat bagi tubuh jika dikonsumsi secara teratur. Berikut ini beberapa manfaat yang terkandung dalam buah. Tapi ini bukan cuma pisang aja ya. Yang tadi kita bahas beberapa manfaat dari pisang banyak sekali tadi. Sekarang umum buah ya. Buah mengandung vitamin. Vitamin sangat dibutuhkan tubuh. Vitamin berguna sebagai zat pengatur dan pelindung tubuh. Vitamin tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Oleh karena itu kita harus mengkonsumsi buah secara teratur untuk memenuhi kebutuhan vitamin. Jadi vitamin itu tidak bisa diproduksi oleh maksudnya tubuh kita tidak memproduksi vitamin secara otomatis, tapi kita harus memberikan vitamin tadi kepada tubuh kita dengan cara mengkonsumsi buah-buahan. Seperti itu maksudnya. Buah mengandung banyak serat. Buah mengandung serat yang tinggi yang sangat penting dalam proses pencernaan. Mengkonsumsi makanan berserat dapat mencegah terjadinya konstipasi atau sembelit, diare juga ya. Lanjutkan yang C, buah mengandung banyak air. Buah semangka, melon, jeruk mengandung banyak sekali air. Mengkonsumsi buah dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan air sehingga proses metabolisme berjalan dengan lancar. Kemudian yang D-nya, buah mengandung antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar di alam semesta. Senyawa antioksidan bermanfaat mencegah kerusakan sel,
Vitamin C merupakan salah satu senyawa antioksidan. Kemudian juga buah dapat mencegah penyakit tertentu. Beberapa buah memiliki khasiat atau manfaat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit tertentu. Misalnya buah manggis untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit kanker. Kemudian selanjutnya buah juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Buah mengandung vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh jika dikonsumsi secara teratur. Kemudian tahukah kita ternyata juga buah-buahan itu bisa digunakan dalam kesenian. Nah, bahkan kesenian yang ada di Indonesia itu biasanya juga terinspirasi dari buah yang ada di sekitarnya. Negara kita, lanjutkan ya, simak baik-baik ini. Negara kita memiliki beragam buah lokal yang menjadi kebanggaan bangsa. Keberadaan buah lokal tersebut harus kita jaga. Selain buah lokal, Indonesia juga memiliki batik yang menjadi kebanggaan bangsa. Nah, jadi biasanya juga ada beberapa batik yang menggunakan gambar-gambarnya itu, corak motifnya itu dari buah seperti itu ya. Beberapa ada seperti itu. Batik merupakan salah satu karya seni rupa daerah. Batik adalah gambar pola ragam hias pada kain yang dibuat dari bahan pewarna dan lilin dengan canting. Jadi, membatik adalah suatu kegiatan dalam mewarnai kain dengan membuat motif-motif tertentu, kemudian diproses melalui pelilinan menggunakan alat yang disebut canting. Banyak daerah di Indonesia yang menghasilkan batik dengan motif yang berbeda-beda. Masing-masing daerah memiliki ciri motif dan warna tertentu. Misalnya batik dari daerah Cirebon memiliki motif awan yang dikenal dengan motif megamendung. Warna yang biasa digunakan adalah warna cerah seperti biru cerah, merah jambu atau hijau cerah. Ini megamendung ini ya. Ini motif batik dari daerah Cirebon. Cek deh. Punya orang tua kalian atau punya kalian ada nggak yang motifnya ini megamendung namanya ini ya. Nah, ini tadi proses pembuatan batik, ini canting ini ya. Nah, ini canting, isinya adalah lilin. Lanjutkan, batik dari daerah Solo memiliki motif geometris dan berukuran kecil. Warna yang digunakan umumnya warna tua, misalnya coklat dan biru tua. Nah, ini ya motif dari daerah Solo. Dia rapat, motifnya itu sangat rapat. Kemudian ciri khas kain batik Jakarta atau Betawi itu kain sarung dengan menonjolkan motif tumpal, yaitu berbentuk motif geometris segitiga sebagai barisan yang memagari bagian kepala kain dan badan kain. Motif burung hong juga masuk dalam ciri khas batik Betawi sebagai perlambangan kebahagiaan nih. Nih bentuknya ini tadi ya. Ini adalah motif batik dari daerah Jakarta atau dari Betawi tadi ya. Berbentuk motif geometris segitiga sebagai barisan nih. Motif segitiga sebagai barisan yang memagari bagian kepala nih, biasanya di bagian atas atau di bagian bawahnya seperti itu. Kemudian ada batik Semarang, lebih menonjolkan warna terang. Motifnya berupa ikon-ikon kota Semarang seperti Tugu Muda dan Lawang Sewu. Ini ya motif batik dari daerah Semarang. Dari Kalimantan Selatan, kita sebenarnya bukan batik namanya, tapi lebih ke karena tidak disebut batik karena proses pembuatannya bukan di batik tapi disirang, makanya disebutlah dengan sasirangan seperti itu ya. Mungkin sampai di sini dulu materi yang Ustadz sampaikan hari ini. Ustadz akhiri, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.